dia harus dikandungi dalam rahim manusia. Jadi Yesus itu kemudian lahir sebagai anak Allah 100%, anak manusia 100%, sehingga dia sebagai anak Allah dikandung oleh Roh Kudus, sebagai anak manusia ada di dalam perut Maria, sehingga dia lahir sebagai seorang anak manusia tapi dibuahi oleh Roh Kudus. Mulia dan kekal Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bohong kalau manusia itu bilang dia bahagia tanpa uang. Ini kata-kata dari seorang filsuf yang saya screenshot dari story dari salah satu umat yang ada di Mataram beberapa saat lalu. Kayaknya hari ini dia ikut misa juga. Dan hari ini saya mau menunjukkan kepada yang buat story itu dan kepada kita semua di hari raya kabar sukacita bahwa orang masih bisa bahagia tanpa uang. Percaya enggak? Percaya, ada yang angguk-angguk. Yang buat status, percaya enggak? Jangan angguk atau tidak, nanti orang tahu itu orangnya. Oke, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya kabar sukacita. Bicara sukacita itu sama dengan kebahagiaan. Kenapa orang susah bahagia? Jangankan tidak ada uang, orang punya banyak uang juga pasti susah bahagia. Karena mereka pikir bahagia itu hasil karya dunia dan manusia. Padahal bahagia itu anugerah Allah.
Dan kalau kita teliti di dalam kitab suci, di antara 7 buah roh, nomor kedua setelah kasih adalah sukacita. Maka sukacita itu, bahagia itu anugerah Allah lewat Roh Kudus. Makanya tadi saya bilang, tanpa kita punya uang pun kita masih bisa bahagia, karena Roh Kudus yang menganugerahkan itu. Itulah kenapa kemudian Bapak Ibu, tadi malam juga saya berkhotbah di misa 40 harinya Pak Nedi, kan bicara tentang jiwa yang haus akan Allah. Kita kalau mati Bapak Ibu, untung kalau langsung surga, tapi jarang pasti langsung surga. Pasti kita melewati api penyucian, dan disitulah kita mengalami kehausan jiwa. Nanti ingat cerita tentang orang kaya yang mati bersama Lazarus, bagaimana ia haus dan minta kepada Bapak Abraham, minta supaya Lazarus teteskan sedikit air. Saya rasa terlalu kering di sini. Nah, ingat, ini orang kaya raya, berarti orang beruang. Ya, boleh saja dia enjoy di dunia. Enjoy itu tidak sama dengan bahagia. Tapi masalahnya dia akan mati. Tapi kalau kita gantungkan kebahagiaan itu pada Tuhan, jaminannya tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di surga. Apa kata Abraham kepada orang kaya yang punya banyak uang itu waktu dia menderita di api penyucian? Nah, engkau itu sudah terima banyak yang hebat, baik, dan berfoya-foya waktu kau hidup. Sekarang kau nikmati dulu itu api, biarkanlah Lazarus bahagia bersama saya. Nah, itu bukti. Itu kalau bicara mati, bahwa kita tidak bisa bahagia, kita masih bisa bahagia tanpa uang. Dan memang uang tidak menjamin kebahagiaan abadi. Buktinya orang kaya itu. Di dunia, saya pribadi kadang pegang banyak uang kalau lagi pergi beri materi di mana-mana itu pegang banyak uang. Tapi saya selalu takut kalau sudah punya banyak saldo. Kenapa? Nanti dalam beberapa waktu ada saja orang minta bantu ini, bantu itu, dan itu sangat mengganggu saya. Jadi kalau punya uang pun tidak bahagia. Apalagi setelah pindah ke Mataram, saya dengar dulu zaman Lomo Laur ada saja orang minta tolong ini, minta tolong itu, di rumah habis gas minta ke Romo. Wih, kalau saya memang rasanya tidak bahagia jadi imam kalau kemudian menjadi tumpuan orang minta tolong dalam hal materi dan uang. Ada juga yang datang kepada saya lalu saya bilang, maaf, kalau kamu selalu minta tolong begitu kepada saya, itu sama dengan kamu suruh saya korupsi. Saya tidak suka itu. Kalau kamu minta tolong doa dan rahmat, saya siap. Tapi kalau minta beli ini, beli itu, saya tidak siap. Karena itu kamu menjerumuskan saya supaya mau tidak mau saya pakai cara yang tidak halal supaya saya selalu punya uang bisa bantu kamu. Saya tidak bisa jadi pengemis di orang hanya untuk bantu orang lain. Artinya Bapak Ibu, tidak selamanya punya uang itu membahagiakan. Nanti bisa lihat dalam kenyataan hidup. Apakah memang awal bulan ketika baru terima gaji Anda betul-betul bahagia atau malah tidak bahagia? Karena masalahnya bukan pada uangnya, tapi keinginan yang terlalu banyak yang membuat uang selalu terasa kurang. Dan orang yang ingin terlalu banyak memang susah bahagia. Apalagi ketika keinginannya tidak tercapai. Karena definisi masalah kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan dan keinginan terlalu tinggi, tiba-tiba uang, karena merasa uang banyak, mau apa saja beli. Tiba-tiba dalam seminggu sudah habis, menderita lagi kan. Jadi punya banyak uang itu tidak selalu membahagiakan. Tapi kalau betul kita mau bahagia, timba Roh Kudus, kandungi diri kita dengan Roh Kudus. Itulah makna dari Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan untuk dikandungi oleh Roh Kudus. Dan itulah kenapa hari raya saat di mana Maria dikandung oleh Roh Kudus itu disebut kabar sukacita. Sebenarnya untuk Maria sendiri ini kabar tidak sukacita. Kenapa? Maria ditawarin mengandung seorang anak tanpa dia punya suami. Itu kan skandal untuk dia. Dan dia sempat menolak. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya kan belum punya suami. Jadi itu berita yang tidak menggembirakan Bunda Maria. Tapi kenapa kemudian dengan begitu gampang kita bilang ini kabar sukacita? Ya biasalah. Pergolakan hidup memang seperti itu. Kalau kita melihat dalam kacamata manusiawi, memang sesuatu itu kadang menyebalkan, menyakitkan, dan tidak menggembirakan. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata Allah, selalu ada sukacita dan kebahagiaan di balik apa yang bagi kita awalnya itu
mungkin menyakitkan, menyebalkan, menyiksa. Jadi kata-kata dari perhentian jalan salib itu tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya. Rahmat memang gratis tapi tidak otomatis. Jadi perlu pergulatan dan perjuangan dulu, baru kita dapat rahmat. Dan Bapak Ibu, Anda pasti menemukan bagaimana rasa sukacita dan bahagia yang begitu besar setelah kita mampu menghadapi dan melewati sebuah persoalan dan pergulatan yang begitu besar. Beda rasa bahagianya. Jadi itulah sumber kebahagiaan. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Setidak-tidaknya dari yang saya alami, saya bahagia hari ini karena apa? Saya bisa merayakan misa bersama Bapak Ibu untuk Hari Raya Kabar Sukacita. Sebenarnya saya sudah di-booking dan saya sudah iakan untuk misa di Susteran AKA sore ini. Tapi keputusan saya itu berubah ketika salah satu umat dari Lombok Timur pagi-pagi chat saya. Apa yang ditanyakan? Romo, nanti sore ada misa Hari Raya Kabar Sukacita kah? Wih, saya langsung rasa ini seperti suara dari surga untuk mengingatkan saya, jangan sampai tidak ada misa hari ini. Lalu kemudian saya panggil frater, saya panggil Pak Mikel, saya bilang, dulu kita sepakat bahwa setiap ada hari raya, itu misa sore. Tapi karena kita lupa buat pengumuman hari Minggu, gak apa-apalah, better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan. Segera cari petugas, saya umumkan di grup bahwa sore ada misa, dan saya memulai dengan apa? Memberikan penjelasan tentang level hari raya secara liturgi. Hari raya sama dengan hari Minggu, maka wajib dirayakan. Dan Hari Raya Kabar Sukacita itu ditempatkan sebagai hari raya kedua setelah Hari Raya Santo Yosef. Maka itulah yang mendorong saya untuk langsung sharekan di grup, minta Pak Mikel dan frater persiapkan untuk kita misa. Dan yang membahagiakan saya itu juga begini. Akhirnya, walaupun sedikit, tetap ada orang datang. Ini sangat cukup dalam kondisi mendesak. Ada kor lagi, mereka lagi, saya pikir pasti mereka ada jadwal bukber ini. Tapi kenapa datang ke sini? Itulah kalau Roh Kudus mengandungi kita, maka kita akan dengan gampang dituntun oleh Roh. Maka Bapak Ibu, kehadiran kita di tempat ini karena kita sama-sama dikandungi oleh Roh Kudus, Roh yang menggerakkan kita untuk datang merayakan misa. Roh itu berawal dari sebuah chat dari umat di Lombok Timur yang sekarang juga hadir, yang menggerakkan saya untuk kemudian saya bilang, suster nanti misa sama romo lain saja di sana, saya mau misa di gereja merayakan hari raya. Romo kan deken, jadi harus pimpin misa di biara karena mereka juga pesta pelindung biara. Saya bilang, sudahlah suster, umat lebih penting daripada suster untuk sementara. Apalagi saya pastor paroki dan ini adalah saat pertama untuk saya mengajarkan kepada umat di Mataram bahwa setiap kali ada hari raya, wajib kita rayakan karena itu punya level seperti hari Minggu. Makanya hari ini kita bisa meriah Bapak Ibu. Hari raya itu lengkap. Kalau pesta itu kurangi satu, yaitu aku percaya, kemuliaan ada, itu aturan liturgi. Jadi terima kasih untuk Anda yang datang. Saya yakin Anda datang karena Roh yang mengandungi Maria juga mengandungi Bapak Ibu. Sehingga di tengah-tengah kesibukan dan dalam kondisi mendesak, kita bisa datang merayakan Hari Raya Kabar Sukacita pada hari ini. Semoga Anda bahagia dan bersukacita. Karena saya pun merasa bersukacita bisa merayakan Hari Raya pada hari ini bersama Bapak Ibu. Tadi saya menjanjikan kita akan melihat konektivitas antara Maria Immaculata dan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapak Ibu, tadi ingat bacaan dari Injil apa ya? Injil itu. Pak Kanis ingat? Dari Injil Lukas. Nah, waktu kita merayakan pesta pelindung paroki 8 Desember lalu, ingat Injilnya apa? Sama seperti ini. Dan waktu itu kan saya mengajak kita untuk memaknai kata-kata ini. Engkau memperoleh karunia di hadapan Allah. Lalu saya ajak kita umat Mataram punya karunia di hadapan Allah. Makanya kita menjadi rahmat untuk dunia. Dan gereja pertama kali ada di Lombok dengan didirikan di Mataram.
Nah, Bapak Ibu, hari ini yang saya mau katakan begini, konektivitasnya begini. Kita tidak akan pernah memiliki Bunda Maria tanpa noda kalau tidak ada bukti bahwa mana bukti kalau Maria itu tidak dinodai. Nah, buktinya dalam Injil hari ini yang kita pakai juga dalam perayaan Hari Raya Maria tanpa noda. Bukti tidak dinodai karena dia tidak bersetubuh dengan Yusuf. Itu buktinya dia tanpa noda, tidak dinodai oleh laki-laki, tapi dikandungi oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada persetubuhan biologis. Itulah alasan mendasar kenapa Maria tanpa noda itu ada. Karena dia tidak dinodai secara biologis oleh Yusuf, oleh laki-laki. Makanya saya bilang, tidak akan pernah Maria tanpa noda kalau tidak ada peristiwa dia dikandungi oleh Roh Kudus. Karena ketika Maria dikandungi oleh Roh Kudus, itu adalah bukti paling akurat untuk mengatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki dan dia mengandungi Yesus bukan hasil persetubuhan manusiawi. Pertanyaannya, kenapa harus lahir melalui Maria? Kenapa tidak langsung turun saja dari langit Tuhan Yesusnya? Karena Yesus lahir itu sebagai peristiwa inkarnasi, sabda yang menjelma menjadi manusia untuk tinggal di antara kita dan dunia. Jadi peristiwa inkarnasi. In, masuk, carnation, masuk dalam pribadi kita. Dan harus mengambil rupa manusia, itulah kenapa dia harus dikandungi dalam rahim manusia. Jadi Yesus itu kemudian lahir sebagai anak Allah 100%, anak manusia 100%, sehingga dia sebagai anak Allah dikandung oleh Roh Kudus, sebagai anak manusia ada di dalam perut Maria, sehingga dia lahir sebagai seorang anak manusia, tapi dibuahi oleh Roh Kudus. Itulah konektivitasnya. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya kita umat yang berpelindungkan Santa Maria Immaculata wajib ikut misa hari ini, wajib. Selain karena secara liturgis orang Katolik wajib datang. Tapi saya hanya mau mengatakan begini juga. Kita setiap jam 6 doa Angelus, setiap jam 12 siang doa Angelus, setiap jam 6 sore doa Angelus. Tidak ada doa itu kalau Maria tidak menerima tawaran dari malaikat Gabriel yang kita peringati pada hari ini. Makanya saya berpikir supaya doa Angelus itu berguna, ikut misanya. Biar kita tahu, ke depan kita tetap terus berdoa. Kenapa? Dulu saya pernah bilang ke kelompok Legio Maria, doa Angelus itu adalah doa di mana Tuhan melalui kabar gembira malaikat Gabriel mengingatkan kita, jangan lupa bahagia di tengah kesibukan dan pergolakan hidup. Bapak Ibu, kalau Anda lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba teng lonceng Angelus, Anda perlu berdoa. Itu adalah doa untuk mengingatkan kita. Jangan cemberut terus, jangan sedih terus, jangan terlalu bekerja terus. Istirahat sedikit untuk berdoa. Kenapa? Angelus itu adalah doa kabar gembira malaikat Tuhan datang mengunjungi Maria, juga datang mengunjungi kita saat kita berdoa Angelus. Nah, itulah kenapa bahagia tidak perlu dengan uang ya Pak Kanisya. Bahagia itu bisa dengan kita doa Angelus. Ketika kita menderita, ketika kita gabut, ketika kita galau, batin kita tersiksa, jiwa kita merana, kita tidak bisa bayar dengan uang untuk membuat kita mood kembali. Tapi kita bisa membuka diri kepada Roh Kudus, menghuni kembali hati kita, menjiwai kembali jiwa kita, supaya kita segar dan bugar kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hakikat dari Maria Kabar Sukacita. Bahwa kabar sukacita yang diberikan Bunda Maria juga selalu Tuhan berikan kepada kita. Maka kalau Anda semakin sering doa Angelus, Anda tidak akan kesulitan kebahagiaan dalam hidup. Makanya kalau saya juga selalu ajak orang doa Angelus. Karena itu, biar berbagi kebahagiaan. Akhirnya, Bapak Ibu, Natal itu hari raya inkarnasi. Kita melihat dengan kasat mata, Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita dengan Yesus lahir. Dan Natal tidak ada kalau tidak ada peristiwa hari ini. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Paskah yang sedang kita persiapkan, tidak mungkin Yesus tiba-tiba dipaku dan mati di salib kalau dia tidak ada orang yang mau mengandungi dan melahirkan. Itulah kenapa Bunda Maria sangat penting untuk orang yang percaya kepada Yesus. Itulah gereja Katolik. Apalagi kita yang berpelindungkan Bunda Maria, jangan sampai kita lupa untuk mendekatkan diri dengan Bunda Maria. Selalu saya bilang, ketika kita berdoa salam Maria, Maria itu penuh rahmat. Biar rahmat yang penuh itu
dibagikan kepada kita. Masih ingat khotbah saya di pembukaan kita prosesi yang kedua kan? Baru kita satu kali prosesi, sudah berapa rahmat yang Tuhan berikan kepada paroki kita kan? Saya sendiri juga mengalami rahmat itu begitu banyak didapat karena kedekatan dengan Bunda Maria. Bapak Ibu, kalau mau bahagia, jangan jauh dari Bunda Maria. Karena ketika Maria dikandungi oleh Roh Kudus, kita pun bisa dikandungi oleh Roh Kudus lewat sakramen-sakramen yang kita terima dalam gereja. Dan ekspresi kebahagiaan Maria itu terbersit dan terbukti ketika sudah menerima kabar dari malaikat Tuhan, ia pergi mengunjungi Elizabeth. Pancaran kebahagiaan yang ada dalam diri Elizabeth membuat rahim dalam diri Maria, membuat rahim Yohanes dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Makanya Elizabeth apa? Ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebenarnya bukan bayi Yohanes yang melonjak begini, dia tahu apa Bunda Maria, tapi ada rasa bahagia yang mencuat dalam jiwa Elizabeth, sama seperti kita menemukan sesuatu yang surprise kan, tidak mungkin perut kita lompat, tapi kita rasa macam ada yang terangkat di jiwa kita. Itulah kebahagiaan, keterangkatan jiwa. Dan lagi-lagi tidak butuh uang untuk kita diangkat jiwa, tidak butuh materi, butuh roh menyepuh dan menyentuh diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata terakhir dari bacaan suci pada hari ini, khususnya Injil, baik untuk selalu kita ingat. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Begitu Maria dikandung oleh Roh Kudus, ada kebahagiaan dalam dirinya yang membahagiakan Elizabeth. Dan ketika Maria dan Elizabeth sama-sama berbahagia, kamu tahu apa yang dibuat oleh Maria? Apa? Pak Luis? Maria menyanyikan Magnificat, pujian Maria. Yang sebagian dari kata-katanya, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, karena pekerjaan besar dikerjakan Allah dalam diriku. Kalau mau bahagia, biarkan Roh Kudus masuk ke hati kita. Kalau mau keluarga bahagia, biarkan Roh Kudus masuk di keluarga kita. Makanya selalu saya bilang, tidak perlu seminar keluarga untuk Anda bahagia. Buka dirimu untuk Roh Kudus masuk. Kalau mau gereja bahagia, biarkan Roh Kudus menjiwai gereja kita. Kalau mau hidup bahagia, biarkan Roh Kudus menghuni jiwa dan seluruh hidup kita. Hanya orang yang dijiwai oleh Roh Kudus akan selalu bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan kekal dalam hidup di surga. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdiri.